Jadi pemimpin di masa pandemi seperti ini emang perlu keahlian tersendiri. Kalau Pak Jokowi misalnya selalu mengandalkan kebijakannya itu sebagai gas dan rem. Kapan waktunya injek rem, kapan waktunya injek gas, kapan waktunya ngepot, kapan waktunya ngetem, semuanya harus diperhitungkan dengan cermat. Kesannya emang jadi kayak ambigu, tapi justru itulah yang bisa menyelamatkan kita. Misalnya saat ini di tengah pandemi, ekonomi Indonesia bisa bertahan dari berbagai gempuran. Kuatnya kepemimpinan Pak Jokowi untuk sementara harus kita akui berhasil membawa Indonesia terhindar dari jurang kehancuran akibat COVID-19. Kerusakan ekonominya tidak terlalu parah, penyebaran virusnya bisa kita kekang dengan kebijakan mikro lockdown misalnya. Para ahli memperkirakan COVID-19 ini baru bisa tertangani pada sekitar 2026. Bahkan ada yang meramalkan sekitar 2028. Waduh, ampun kalau kayak gini. Kebayang nggak? Sementara pada 2024, bangsa Indonesia karena amanat konstitusi harus mengganti nahkoda, harus ganti presiden. Undang-undang kita sendiri membatasi masa jabatan presiden hanya maksimal 2 kali. Ibaratnya nih ya, kita harus ganti supir ketika mobil lagi jalan dalam suasana hujan badai. Tapi ya mau gimana lagi, kita kan nggak mungkin mengorbankan aturan demokrasi yang sudah menjadi kesepakatan kita. Misalnya dengan mengubah masa jabatan presiden jadi 3 periode. Itu akan menjadi kebiasaan dan presiden yang buruk. Biar deh Erdogan mengubah konstitusi untuk kekuasaannya di Turki. Atau Putin melakukannya, mengubah konstitusi Rusia buat kelanggengan kekuasaannya. Rasanya Indonesia nggak perlu mencontoh kayak gitu. Tapi di tengah kondisi seperti ini, problem bangsa ini salah satunya adalah mencari figur yang tepat, kira-kira siapa pengganti Pak Jokowi nanti. Mencari nahkoda yang akan memegang kemudi di tengah badai. Di tengah COVID yang masih terus kita hadapi, kita juga masih berhadapan dengan gayanya gerombolan pengasong agama yang terus-menerus ingin meruntuhkan Indonesia. HTI dan FPI memang sudah dibubarkan, tetapi mereka terus-menerus memanfaatkan setiap momentum untuk membuat kekacauan di sini. Mau lihat, itu kasus demo-demo Palestina. Gerombolan ini memanfaatkan untuk menunjukkan eksistensinya seolah-olah mau bela Palestina. Padahal yang dikibar-kibarkan adalah bendera HTI. Atas nama bela Palestina, kebencian agama digesek-gesekkan lagi di Indonesia. Itu satu soal. Belum lagi Indonesia memasuki bonus demografi. Potensi penduduk yang produktifnya banyak. Jika pemerintah nanti nggak bisa mengelola dengan baik, bonus demografi akan menjadi neraka yang membahayakan masa depan bangsa kita. Jadi radikalisme, COVID-19, pemanfaatan bonus demografi, serta ada juga ketidakpastian global adalah tantangan Indonesia ke depan. Karena itu kita penting untuk memikirkan siapa pemimpin pengganti Pak Jokowi. Jika salah cari pemimpin, ambrol kita semua ini. Itulah PR besar yang harus sama-sama kita pikirin mulai sekarang. Tapi ada yang ngomong gini, kan Pilpres masih lama, masih 3 tahun lagi. Iya, 3 tahun itu artinya dalam hitung-hitungan politik Belanda udah ada di dekat rumah mantan. Gak jauh-jauh amat, gak lama-lama amat. Sementara kita nggak bisa mengandalkan Pilpres nanti nih siapa yang jadi calon presiden hanya menjadi konsumsi elit politik saja, ditentukan oleh mereka-mereka saja. Membiarkan soal siapa pengganti Jokowi hanya menjadi pembicaraan di ruang-ruang tertutup saja, sama aja kita bunuh diri. Kita nggak mau siapa nanti yang akan menggantikan Pak Jokowi hanya ditentukan oleh percaturan politik para elit partai. Bagi para elit partai,
soal pilpres, soal siapa yang menjadi pengganti Pak Jokowi, seringkali hitung-hitungannya hanya soal untung dan rugi. Hanya soal siapa dapat apa dan dapat berapa, atau hanya soal siapa menduduki jabatan apa. Sementara bagi kita, melihat peta persoalan yang begitu besar, soal pilpres adalah soal masa depan bangsa, soal kemana Indonesia akan dibawa. Dan bagaimana kekuasaan bisa memberi kesejahteraan pada rakyat, kesejahteraan pada kita dan anak-anak dan cucu kita nantinya. Saya ingin bilang gini, dalam perkara siapa yang menjadi calon presiden ke depan, kita, masyarakat, rakyat jauh lebih penting memikirkannya sejak dini ketimbang kita hanya pasrah bongkokan menyerahkan urusan itu ke genggaman para elit partai belaka. Iya sih, emang dalam aturannya nanti hanya partai politik yang dapat mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Tetapi bukan berarti kita harus pasrah dengan kondisi kayak gitu. Maksudnya gini, justru saat pilpres masih lama dan Belanda masih leha-leha agak jauh, kitalah yang sejak sekarang harus aktif mencari bibit-bibit pemimpin untuk masa depan bangsa ini. Kita harus aktif menentukan masa depan kita sendiri. Jika kita asumsikan Jokowi cukup sukses memimpin perjalanan Indonesia, tentu saja simple masalahnya. Artinya kita perlu mencari orang yang model dan karakternya serta kapabilitasnya ya dekat-dekat dengan Pak Jokowi. Begitupun dengan kedekatannya terhadap rakyat. Ya mirip-mirip lah dengan Pak Jokowi. Jangan kita malah cari pemimpin yang sebaliknya. Kalau Jokowi sedikit omong banyak bekerja, masa kita mau cari penggantinya yang sedikit kerja, omongannya sebakul. Soal COVID misalnya, yang diomongin malah bibir bergetar lah, kebijakan pengurangan armada Transjakarta yang malah menimbulkan penumpang yang berdesakan, atau kebijakan ganjil genap yang bikin klaster baru COVID-19 di angkutan umum. Atau masa kita mau dipimpin oleh orang yang terbukti semua programnya gagal total. Rumah DP 0%, OKOC, naturalisasi sungai, rumah lapis, atau jaring hitam yang menutupi kali yang bau. Bukan, saya nggak ngomong soal Anies Baswedan loh. Meskipun Anies adalah salah satu orang yang paling ngotot maju dalam Capres 2024 nanti. Dia sudah keliling Jawa kemarin ke beberapa daerah di Jawa dan sudah mendirikan para relawan Anies untuk 2024. Selain Anies yang masih terlihat memasang ancang-ancang untuk maju di 2024 adalah Erick Thohir. Kabarnya Erick ini didukung atau tim horenya adalah para komisaris BUMN yang memang dapat jatah. Orang lain yang juga bersiap maju adalah AHY. Meskipun banyak orang meragukan apakah kapasitas AHY yang baru sekelas mayor cocok jadi presiden atau jadi wakil presiden di Republik Indonesia. Wong jadi penjual ayam goreng saja kan minimal pangkatnya harus kolonel. Itu Kolonel Sanders di KFC. Ada juga Menhan Prabowo Subianto. Ini pemain lama, mungkin dia mau menciptakan hat-trick. Sekarang makin terdengar suaranya makin kencang, mau diduetkan oleh atau sama Puan Maharani sebagai cawapres. Jika benar, kita sih heran, masa sih PDIP yang diwakili oleh Puan mau merendahkan dirinya sampai segitunya, hanya puas menjadi orang nomor 2, padahal sekarang presidennya adalah orang PDIP dan PDIP adalah pemenang partai pemilu. Terakhir ada juga Ganjar Pranowo. Namanya kemarin memicu perdebatan publik karena Ganjar nggak diundang Puan Maharani saat PDIP melakukan acara di Jateng. Di antara nama-nama itu, siapa yang kapabilitas, karakter, dan kedekatannya dengan rakyat itu mirip Pak Jokowi? Saya menyerahkan Anda menebak. Kalau Anda menebak Anies Baswedan, saya pikir Anda kebangetan. Saya hanya mengajak Anda berpikir,
Kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.